Baik, teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih pembangunan itu. Sering kita dengar ya kalimat pembangunan. Oke, pengertian pembangunan. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial ekonomi. Pembangunan dapat menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atau kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi, bukan hanya yang dikonsepkan sebagai usaha pemerintah belaka. Berikut ini pengertian pembangunan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Rogers, adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Dan yang kedua, menurut W.W. Rostow, pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju. Oke, yang berikutnya yaitu mengenai macam-macam pembangunan. Yang pertama ada pembangunan fisik. Fisik dalam istilah pembangunan meliputi sarana dan juga prasarana pemerintahan seperti jalan, jembatan, pasar, pertanian, dan irigasi. Kondisi fisik ini dapat berupa letak geografis dan sumber-sumber daya alam. Letak geografis sebuah desa sangat menentukan sekali percepatan di dalam sebuah pembangunan. Letaknya strategis, dalam arti tidak sulit untuk dijangkau akibat relief geografisnya. Kecepatan proses pembangunan dan perkembangan suatu kelurahan juga sangat ditentukan oleh intensitas hubungannya dengan dunia luar. Mobilitas manusia dan budaya akan mempercepat perkembangan desa itu sendiri. Dan yang kedua yaitu pembangunan non-fisik. Di dalam pembangunan suatu wilayah bukan hanya melakukan program pembangunan yang bergerak di bidang pembangunan fisik saja, tetapi juga harus bergerak di bidang pembangunan non-fisik atau sosial. Bakhtiar Effendi, oleh karena itu pembangunan hendaknya harus adanya keseimbangan antara pembangunan fisik ataupun pembangunan non-fisiknya yang menjadi bagian dari pembangunan non-fisik atau sosial, yaitu pembangunan manusia, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Pembangunan non-fisik berkaitan dengan penggunaan sumber daya manusia itu sendiri. Adapun pembangunan antara lain pembangunan di bidang kesehatan, pembangunan di bidang pendidikan, pembangunan di bidang ekonomi, dan yang lain sebagainya. Oke, next, yaitu pembangunan pertanian. Paradigma pembangunan pertanian ke depan adalah pertanian berkelanjutan yang berada dalam lingkup pembangunan manusia yang bertumpu pada peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia. Untuk mewujudkan pertanian yang berkelanjutan harus memadukan 3 tujuan, sebagaimana yang dikatakan oleh Gould dalam Mardikanto, yaitu mengamankan lingkungan, menguntungkan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Untuk mencapai itu semua, pembangunan pertanian harus mengikutsertakan dan menggerakkan masyarakat tani secara aktif dalam setiap proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil dari pembangunan. Oke, berikutnya tujuan. Tujuan pembangunan pertanian yang dilakukan terutama pada negara-negara yang berpendapatan rendah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk, menurut Mellor. Dan menurut Mosher, telah menganalisis syarat-syarat pembangunan pertanian di banyak negara. Terdapat 5 syarat yang harus ada dalam pembangunan pertanian. Apabila salah satu syarat tidak ada, maka pembangunan pertanian akan menjadi statis. Syarat yang pertama, adanya pasar untuk produk atau hasil pertanian. Yang kedua, teknologi yang selalu berubah. Yang ketiga, tersedianya sarana produksi dan peralatan secara lokal. Yang keempat, perangsang produksi bagi petani. Yang kelima, tersedianya sarana transportasi yang baik. Dan next, pengertian pertanian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mosher, pertanian adalah proses produksi yang memiliki kekhasan di mana usahanya harus berhubungan dengan tanaman dan hewan. Kegiatan-kegiatan produksi dalam pertanian merupakan bagian dari bisnis di mana biaya dan penerimaan merupakan hal yang utama. Proses produksi pertanian merupakan proses yang mengkombinasikan faktor-faktor produksi pertanian atau input untuk menghasilkan produksi pertanian atau output. Dan yang kedua, menurut Beatty dan Taylor, produksi merupakan kombinasi dan koordinasi beberapa material dan beberapa kekuatan atau berupa input, faktor, sumber daya atau jasa produksi.
untuk menciptakan suatu barang atau jasa atau output atau produk, sedangkan menurut De Bertin mendeskripsikan fungsi produksi sebagai hubungan teknik yang menggambarkan perubahan dari input atau sumber daya menjadi output atau komoditi. Dan yang selanjutnya yaitu mengenai pembangunan industri. Industri adalah usaha atau kegiatan pengolahan barang mentah atau setengah jadi menjadi barang konsumsi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan bagi produsen. Usaha perakitan dan reparasi juga merupakan bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, namun juga berbentuk jasa. Beberapa contoh industri yang ada di Indonesia merupakan industri makanan dan minuman, tembakau, tekstil, kendaraan bermotor, mesin, perbankan, pergudangan, dan masih banyak lagi. Next, tujuan pembangunan industri dibagi menjadi 5, saya jelaskan satu persatu ya. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam atau hasil budidaya, serta memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara secara bertahap, mengubah struktur perekonomian menjadi lebih baik, serta memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan serta mendorong berkembangnya teknologi yang tepat demi menumbuhkan kepercayaan terhadap kemampuan usaha nasional. Yang keempat, meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan golongan ekonomi lemah agar berperan lebih aktif dalam pembangunan industri. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu memperluas kesempatan kerja dan berusaha serta meningkatkan peranan koperasi dalam industri. Dan next, pembahasan mengenai pembangunan perdagangan. Perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekspor dan devisa, memeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing produk dalam negeri demi kepentingan nasional. Pembangunan ekonomi merupakan cara terpenting untuk meningkatkan kesejahteraan bagi negara-negara sedang berkembang. Pembangunan mutlak diperlukan guna mengatasi masalah kekurangan dalam kesejahteraan ekonomi, menurut Sugiana. Dan Indonesia telah mengalami kemajuan yang pesat dalam penerapan reformasi perdagangan pada beberapa tahun terakhir. Dan hal itu merupakan salah satu dari beberapa faktor yang membantu berkembangnya penyerapan tenaga kerja di sektor resmi, memangkas tingkat kemiskinan, dan mengembangkan tingkat menengah penduduk Indonesia. Selain itu, Indonesia juga dikatakan lebih beruntung dibanding negara-negara tetangganya karena berhasil melewati masa krisis keuangan dunia secara relatif mulus. Saya rasa cukup penjelasan singkat dari saya, semoga dapat dipahami. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kesalahan dalam penulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.